Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang material logam. Sebelum saya mempresentasikan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu nama saya adalah Robi Margo Utomo dengan nomor NPM 22 03 60 10 00 29 dengan jurusan Teknik Mesin. Yang pertama yaitu logam dibagi menjadi dua macam, yaitu logam vero dan juga logam non-vero. Logam vero adalah sebuah logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi. Logam non-vero adalah jenis logam secara kimiawi yang tidak memiliki unsur besi atau vero dalam kurung Fe. Oleh karena itu, logam jenis ini disebut sebagai logam bukan besi atau non-vero. Selanjutnya, sifat logam vero dan juga logam non-vero. Yang pertama, dapat kita lihat sifat logam vero dapat ditempa dan dapat diubah bentuknya. Kemudian, penghantar panas dan listrik yang baik. Yang ketiga, keras atau bisa dibilang juga tahan terhadap goresan atau potongan dan keausan. Selanjutnya, kenyal atau tahan patah bila dibentang. Kuat dalam kurung tahan terhadap benturan dan pukulan martil, dan juga liat atau bisa disebut juga dapat ditarik. Kemudian nomor 2, sifat logam non-vero. Elastis atau bisa disebut juga lentur, kemudian tidak dapat menghantarkan arus listrik dalam kurung bahan isolasi, atau bisa disebut juga tidak dapat menghantarkan arus listrik yang tidak baik, peka terhadap api atau bahan bakar, tidak mudah terbakar, dan mudah pecah dalam kurung keramik. Selanjutnya, contoh dan penerapan. Di sini nomor 1, logam vero. Contoh dari logam vero adalah besi, dan penerapannya digunakan sebagai material pembuatan gear, rangka kendaraan, dan juga piston kendaraan. Kemudian baja digunakan sebagai material pembuatan generator listrik, kerangka sebuah gedung, atau juga bisa rel kereta api yang sering kita lihat. Contoh yang kedua, contoh dan penerapan nomor 2, non-vero. Yang pertama adalah contoh dari logam non-vero adalah tembaga, dan penerapannya bahan pembuat perhiasan dan alat rumah tangga. Tembaga juga bisa digunakan sebagai komponen utama dalam perlengkapan komputer, laptop, dan juga HP atau barang elektronik yang lainnya. Ketiga, bahan pembuat kabel. Timah sebagai produk aluminium foil, bisa juga sebagai bahan produksi kaca,
bisa juga produk pipa. Kemudian aluminium, rangka kendaraan yaitu rangka pesawat, mobil, dan kapal laut. Bisa juga sebagai bahan bangunan antara lain paku, kawat, aluminium, lembaran, pipa, bangunan, lalu bisa juga sebagai pembungkus makanan. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurang jelas. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.